Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji PPG Darjah Batch 2 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Asdar, guru bidang studi Akidah Akhlak di Madrasah Ibtidaiyah Al-Khairat Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG Darjah Batch 2 kategori 1 LPTK UIN Antasari Banjarmasin tahun 2023. Insya Allah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala pada kesempatan ini pada hari Kamis tanggal 30 November tahun 2023 saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian PPG Darjah Batch 2 dengan materi akhlak terpuji pada siswa kelas 6 semester 1 tahun pelajaran 2023-2024. Untuk lebih jelasnya, berikut video pembelajaran yang saya laksanakan. Mohon masukan dan saran untuk kedepannya kegiatan pembelajaran saya akan menjadi lebih baik lagi. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, jadi seperti biasa, Bapak ingatkan kembali sebelum kita masuki materi, Bapak harapkan semua anak-anakku hari ini mempersiapkan diri mengecek kerapian, kebersihan, kemudian mempersiapkan alat tulis menulisnya. Siap semua ya? Nah, baik. Sebelum pelajaran dimulai, marilah sama-sama kita berdoa. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat dan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak harapkan kesiapan Anda adik-adiknya untuk memimpin doa. Dipersilakan. Sebelum kita belajar, marilah kita membaca doa bersama-sama. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Agar lebih bersemangat lagi, semua anak-anakku pada hari ini biar lebih bersemangat dan bisa konsentrasi mengucapkan perhatiannya pada materi hari ini. Ayo kita sama-sama menyanyikan lagu nasional Hari Merdeka. Nah, untuk itu silakan berdiri. Kemudian sama-sama kita nyanyikan dengan semangat. Dalam hitungan ketika kita nyanyi sama-sama. Kita siap? Siap. 1, 2, 3. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih di kandung badan, kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Tepuk tangan semua. Sama kita bisa, bersatu kita kuat, bersaudara kita rukun. Yes, 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 salam Nabi. Tepuk tangan semua. Nah, baik, anak semua. Nah, Bapak akan mengecek kehadiran. Untuk itu, silakan perhatikan ketika namanya disebutkan angkat tangan. Apa absen ya? Baik, Akifah Nuridaya, Arya Safika Ripka, Hadir Pak. Adi Aditya Winata, Hadir Pak. Adi Anissa Wayuni, Hadir Pak. Adi Samsian, Hadir Pak. Muhammad Taiful Azam, Hadir Pak. Nurbasila Hani, Hadir Pak. Nursasila Maulida Zahra, Hadir Pak. Rizka Saputri, Hadir Pak. Salina, Hadir Pak. Syarul Isra. Hadir Pak. Jadi anak-anak sekalian, hari ini kita akan melanjutkan materi pelajaran Akidah Akhlak kelas 6 semester 1, yaitu materinya adalah akhlakku. Nah, adapun tujuan pembelajaran yaitu peserta didik diharapkan dapat memahami makna akhlak terpuji atau tadi sudah disebutkan istilahnya akhlak mulia. Akhlak mulia itu akhlak terpuji. Kemudian peserta didik juga dapat menunjukkan serta menerapkan sifat pemaaf, tanggung jawab, adil,
dan bijaksana di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dari sini kalian bisa mengetahui bahwa contoh akhlak terpuji yang kita akan pelajari pada hari ini diantaranya adalah sifat pemaaf, tanggung jawab, adil, dan bijaksana. Nah, jadi ada 4 contoh akhlak terpuji yang nanti kalian pelajari. Selain mengetahui maknanya, pengertiannya, kalian juga nanti bisa menunjukkan serta bisa menerapkan sifat pemaaf, tanggung jawab, adil, dan bijaksana di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita masuk ke materi intinya ya. Nah, jadi perhatikan, karena nanti setelah ini kalian akan diberikan tugas secara individu mengerjakan beberapa tugas, yakni berupa pertanyaan. Nah, pertanyaannya berupa tes tertulis, pilihan ganda maupun isian. Nah, nanti Bapak bagikan lembar kerja. Nah, untuk itu terlebih dahulu sama-sama menyimak materi yang akan Bapak paparkan melalui media pembelajaran. Nah, jadi anak-anak materi akhlakku akidah kelas 6 semester 1 tahun pelajaran 2023 tahun 2024. Sebelum memasuki pembelajaran pada hari ini dengan materi akhlakku, Bapak ingin mengecek pengetahuan sejauh mana kalian menguasai materi yang lain. Masih ingat materi yang lalu apa? Apa judulnya? Asmaul. Apa pengertian Asmaul Husna? Oke, kemudian ada nggak yang bisa menjelaskan pengertian Al-Ghafar? Apa? Al-Ghafar berasal dari kata ghafar yang berarti menutupi dosa hamba. Tepuk tangan. Temannya tadi Muhammad Andika Saputra sudah menjawab dengan benar. Kemudian selanjutnya selain Al-Ghafar, juga pada materi yang lalu juga dipelajari makna, definisi atau pengertian dari Al-Afu. Nah, ada nggak yang tahu apa pengertian Al-Afu? Apa itu Al-Afu? Al-Afu berasal dari kata afu yang berarti memaafkan. Memaafkan. Maka hari ini dapat dikatakan Al-Afu, Allah. Tepuk tangan. Nah, sekarang ada nggak yang bisa jelaskan atau menyebutkan, berikan contoh perilaku yang mencerminkan, meneladani sifat Al-Ghafar di dalam kehidupan sehari-hari? Ada yang bisa? Nah, apa? Bisa bilang. Memaafkan kesalahan orang lain tanpa menunggu meminta maaf. Nah, memaafkan kesalahan orang lain tanpa harus menunggu orang tersebut meminta maaf. Benar? Tepuk tangan. Baik, selanjutnya. Jadi anak-anak, hari ini kita akan memasuki materi akidah akhlak, yaitu materi pokoknya tentang akhlakku. Nah, baik, kita masuk ke materi akhlakku. Jadi Bapak harapkan ketika Bapak mengajukan materi tentang akhlakku, Bapak harapkan semua menyimak, mengamati materi yang akan Bapak sajikan melalui media pembelajaran yang ada di layar ini. Silakan memperhatikan. Nah, kemudian nantinya silakan manakala ada materi yang kurang dipahami, masih kurang jelas, silakan menanyakan langsung ke Bapak. Ya, pengertian akhlak. Kalian bisa mencatat informasi-informasi atau istilah-istilah yang kalian dapatkan melalui media pembelajaran tentang akhlak. Pengertian akhlak. Akhlak adalah sifat-sifat manusia untuk bergaul dan berinteraksi dengan orang lain dalam bentuk sikap dan tingkah laku, sehingga kita mengenal akhlak terpuji atau akhlak mahmudah, maupun sikap dan tingkah laku yang buruk yang kita kenal dengan akhlak tercela atau akhlak mahmudah. Nah, dari sini selain kalian nanti bisa menemukan atau mengetahui, memahami makna akhlak, baik itu akhlak terpuji maupun akhlak buruk, akhlak tercela, kalian juga nanti bisa menunjukkan perilaku atau tingkah laku atau sikap dari dua akhlak tersebut, baik akhlak terpuji maupun akhlak buruk atau akhlak tercela. Kalian nanti bisa menunjukkan contoh-contoh perilaku atau sikap yang menunjukkan yang mana saja termasuk akhlak terpuji maupun akhlak buruk. Saya habis ini bisa paham? Ya, biar lebih semangat lagi, Bapak ingin cek konsentrasinya. Tepuk konsentrasi. Baik, selanjutnya. Nah, akhlak terpuji yang pertama adalah pemaaf. Nah, Bapak minta kesediaannya Fitri. Bapak Fitri, coba dibaca. Apa pengertian pemaaf? Maaf berarti orang yang rela memberi maaf kepada orang lain. Jika pemaaf berarti suka memaafkan kesalahan orang lain tanpa sedikit pun ada rasa benci dan keinginan untuk Ya, oke, terima kasih. Jadi pemaaf itu berarti orang yang rela memberi maaf kepada orang lain. Sikap pemaaf berarti sifat suka memaafkan kesalahan orang lain tanpa sedikit pun ada rasa benci dan keinginan untuk membalasnya. Ini juga ada keterkaitannya, hubungannya dengan materi yang lalu, yaitu salah satu sifat Allah yaitu Maha
pemaaf, yaitu al-afu. Nah, selain itu juga ada hikmah dari sifat maaf. Apa hikmah dari memiliki sifat maaf? Yang pertama, sikap memberi maaf jauh lebih mulia dari meminta maaf. Jadi orang yang suka memberi maaf itu perbuatan yang mulia dibandingkan dari orang yang meminta maaf. Jadi bila merupakan salah satu sifat meladani sifat Allah, yakni al-afu, yaitu mudah memaafkan orang lain tanpa harus menunggu orang itu atau teman kalian meminta maaf baru dimaafkan. Nah, kalian harus tahu bahwa memberi maaf ini itu lebih mulia dari meminta maaf. Nah, alat tertinggi yang kedua adalah tanggung jawab. Tanggung jawab adalah kesadaran diri manusia terhadap tingkah laku dan perbuatannya yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sesuatu sebagai perwujudan kesadaran akan kewajibannya. Tanggung jawab sangat erat kaitannya dengan kewajiban. Nah, apa kewajiban seorang pelajar? Seperti kalian ini, siswa-siswi Emilia Bayrak sebagai timur. Apa kewajibannya sebagai seorang pelajar? Mengerjakan tugas pekerjaan rumah. Apalagi? Rajin belajar. Apalagi? Mematuhi peraturan sekolah. Baik, selanjutnya. Masih semangat? Coba tepuk semangatnya. Yang ketiga, adil. Nah, Anda bisa bantu membacakan. Ayo Rasa. Menurut istilah adil adalah menetapkan segala urusan pada tempat yang sebenarnya tanpa ada aniaya. Tepuk tangan. Nah, selanjutnya, hikmah dari sikap tanggung jawab. Apa hikmahnya? Yang pertama adalah Percaya orang lain semakin bertanggung jawab seseorang akan semakin nyaman manusia percaya pada dirinya. yang kedua, Menjadi manusia yang berguna dengan tanggung jawab karena manusia percaya kepada dirinya. sedangkan yang ketiga adalah Memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. jadi itulah keutamaan fadilah menerapkan alat terpuji. Selain disenangi oleh orang lain, juga akan memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, manfaat bersikap adil. Apa manfaatnya? Yang pertama adalah selanjutnya. Nah, kemudian mendapatkan kebahagiaan batin, disenangi banyak orang, mendapatkan kesejahteraan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Yang keempat adalah ini bijaksana. Apa pengertian bijaksana? Bijaksana artinya selalu menggunakan akal budinya dengan berdasarkan pengalaman dan pengalaman. Biasa juga berpikir pada diri seorang hati. Berhati-hati. Artinya, ketika kita melakukan sesuatu, itu terlebih dahulu dipikirkan terlebih dahulu. Dipikirkan terlebih dahulu dengan cermat agar tidak terjerumus kepada kesalahan. Nah, karena itu, umat Islam tidak boleh bersifat tergesa-gesa. Karena tergesa-gesa itu merupakan perbuatan setan. Nah, selanjutnya manfaat memiliki sikap bijaksana. Ada yang bisa sebutkan yang pertama manfaatnya apa? Nah, silakan. Dapat terlaksana suatu aturan karena orang yang bijaksana selalu berbuat sesuai aturan sehingga terwujud keselarasan hidup bagi masyarakat. Coba Irfan yang kedua, apa manfaat sikap bijaksana? Dapat mewujudkan sikap disiplin. Dapat mewujudkan sikap disiplin. Kemudian yang ketiga, apa? Bintang. Dapat menegakkan sesuatu yang benar karena perilaku bijaksana akan menimbulkan kebaikan dan Kebaikan akan menghasilkan kebenaran. Kemudian yang keempat, ayo Rasa. dapat melaksanakan kewajiban karena orang yang bijaksana selalu mengutamakan pelaksanaan kewajiban. Yang terakhir sama-sama dibaca apa? Dapat mewujudkan sikap adil karena orang yang bijaksana secara otomatis bersikap adil. Tuh, manfaat sikap bijaksana. Nah, jadi materi alat ini, alat terpuji itu sesuai dengan submateri pada hari ini tentang alatku itu ada 4 contoh perilaku atau sikap yang menggambarkan alat terpuji. Yang pertama tadi apa? Sifat bermaaf. Yang kedua, tanggung jawab. Yang ketiga, bersikap adil. Dan yang keempat, bijaksana. Nah, kemudian untuk selanjutnya, Bapak akan bagikan lembar kerja. Ya, silakan nanti masing-masing buka halaman 33. Nah, itu ada pertanyaan baik berupa pilihan ganda maupun isian yang termasuk di dalamnya sesuai dengan materi pada hari ini.
itu juga kalian bisa nambah informasi. Selain tadi Bapak sudah menjelaskan melalui media pembelajaran tentang materi yang sama itu akhlak. Nah, kalian juga bisa menambah informasi pengetahuannya mengenai materi yang kita pelajari hari ini pada lembar kerja. Nah, di situ juga ada pengertian akhlak. Kemudian contoh yang termasuk perilaku menggambarkan akhlak terpuji. Ada sifat pemaaf, adil, tanggung jawab, dan bijaksana. Nah, silakan kalian cermati, kemudian silakan menjawab pertanyaan-pertanyaan baik itu berupa pilihan ganda maupun isian yang terdapat di halaman 36 sampai dengan halaman 37. Nah, adapun nanti jawabannya silakan kalian tuangkan di dalam lembar kerja peserta didik. Jadi sebelum menjawab, cermati pertanyaannya, soalnya kalau bisa dibaca kembali pendalaman materinya. Nanti kalian bisa menemukan jawabannya. Materinya tadi Bapak sudah sajikan melalui media pembelajaran. Kalian juga bisa menambah informasi pengetahuan kalian melalui lembar kerja di mana penjelasan materinya. Baik, bagaimana? Sudah selesai? Sudah, Pak. Kalau sudah selesai, Bapak harapkan semua maju ke depan mengumpulkan lembar kerjanya. Nah, nanti Bapak akan berikan penilaian mengoreksi sekaligus berikan nilai hasil pekerjaan kalian yang kalian tuangkan jawabannya di dalam lembar kerja. Oke, silakan dikumpulkan. Sudah dapatkan semua? Bisa biarlah, enggak ada. Baik, kita koreksi sama-sama sekaligus sebagai upaya untuk penguatan materi pada hari ini, yaitu tentang akhlak. Nah, jadi untuk materi akhlak pada hari ini, yaitu merupakan pewujudan dari akhlak terpuji. Nah, sesuai dengan subpokok materi pada hari ini ada berapa contoh perilaku atau akhlak terpuji? Ada yang pertama pemaaf, yang kedua tanggung jawab, yang ketiga adil, dan yang keempat bijaksana. Baik, silakan masing-masing perhatikan koreksi kembali pekerjaannya. Nomor 1, sikap siap menerima akibat dari perbuatan yang dilakukan adalah merupakan pengertian dari jawabannya A, B, C, atau D? D. Jawabannya adalah tanggung jawab. Kemudian nomor 2. Siapa yang bisa jawab nomor 2? Nah. Ya, jawabannya adalah D. Baik di dunia maupun di akhirat. Yang ketiga, menjaga keselamatan dan kesejahteraan keluarga itu menjadi tanggung jawab
semua anggota keluarga. Yang keempat, orang yang bertanggung jawab mau menerima kritik dari orang lain secara terbuka. iya, bukan terpaksa, bukan acuh, tetapi secara terbuka. Yang kelima, tanggung jawab merupakan wujud dari sikap amanah. Ya. Keenam, melemparkan kesalahan kepada orang lain disebut fitnah. Nah, fitnah itu termasuk perbuatan alat apa? Tercela. Alat tercela juga dikenal dengan istilah alat makmumah. Sedangkan alat terpuji dikenal dengan istilah alat mahmudah. Baik, selanjutnya Allah menciptakan manusia untuk titik-titik. Apa jawabannya? Untuk beribadah kepadanya. Jadi manusia itu diciptakan di muka bumi ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini ada sebagai contoh kewajiban regu piket. Ini piket kebersihan seperti di kelas 6 ada jadwal piket kebersihan. Nah, kewajiban regu piket adalah membersihkan kelas setiap jadwal piketnya. Ya, ini merupakan perwujudan sikap apa? Pemaaf, bijaksana, adil atau tanggung jawab? Tanggung jawab. Jadi ketika ada pertanyaan, sebutkan perilaku atau contoh sikap tanggung jawab. Nah, itu adalah regu piket membersihkan kelas setiap jadwal piket. Itu salah satu contoh perilaku menerapkan sikap bertanggung jawab. Nah, setiap orang bertanggung jawab atas apanya? Atas apa yang telah dilakukannya. Nah, kemudian menempatkan sesuatu pada tempatnya adalah salah satu arti dari adil. Berbuat sewenang-wenang terhadap orang lain termasuk perbuatan berbuat sewenang-wenang, tidak bertanggung jawab. Nah, surga itu merindukan seorang pemimpin yang adil. Nah, selanjutnya secara bahasa bijaksana 17. Secara bahasa bijaksana berarti selalu menggunakan bertindak sesuai dengan pengalaman dan pengetahuannya adalah pengertian dari bijaksana. Nah, bijaksana itu artinya gini, sebelum melakukan sesuatu, sebelum bertindak, terlebih dahulu harus dipertimbangkan, dipikirkan terlebih dahulu. Inilah adalah sebagai wujud perilaku sikap bijaksana. Nah, di sini ada pernyataan, berbuat adillah kamu, karena adil itu lebih dekat pada takwa. Orang yang menerapkan sikap adil, maka orang itu disebut orang yang bertakwa. Terakhir, anak yang tidak berbakti kepada kedua orang tuanya disebut berarti anak durhaka itu anak yang tidak berbakti, tidak tahu berterima kasih, ya, tidak menghargai, tidak menghormati orang tuanya. Jadi kalau ada pertanyaan, sebutkan salah satu contoh perilaku atau sikap anak terpuji adalah anak yang berbakti kepada orang tua. Sikap atau anak tercela sebaliknya anak yang durhaka kepada orang tuanya. Hari ini kita akan bermain sambil belajar. Untuk permainannya ini merupakan model pembelajaran match a match. Artinya mencari pasangan. Di sini nanti Bapak sediakan 2 kartu. Yang pertama kartu A atau kelompok pink. Yang mana tadi? Nah, merupakan kartu yang berisikan pertanyaan. Ya. Kemudian kartu B warna hijau. Itu terdapat di dalamnya adalah merupakan jawaban. Nah, jadi kedua kartu ini akan saling mencari pasangannya. Yang pertanyaannya kemudian jawaban. Jadi nanti masing-masing kalian Bapak bagikan. Kalau warna itu tadi apa? Jawaban. Warna merah muda pink? Pertanyaan. Jadi Bapak bagikan sebelah sini pertanyaan dan jawaban. Jadi nanti masing-masing cari pasangannya, ya. Setelah menemukan pasangannya, bergabung, ya, gabung dengan atau berdiri berdampingan dengan pasangannya. Silakan kalian cari pasangannya, ya, dengan Bapak hitungan ketiga, silakan cari pasangannya. Ya, siap, siap.
Pertama dulu. Pengertian dosa. Apa? Dosa adalah kegelapan, sesuatu yang mengganggu pikiran dan hati. Benar, tepuk tangan. Kemudian selanjutnya. Contoh akhlak tercela. Jawabannya? Menyontek ketika ulangan, suka mengedit temannya, mengambil barang milik orang lain. Oke, tepuk tangan. Jadi contoh akhlak tercela adalah menyontek ketika ulangan, suka mengejek temannya, mengambil barang milik orang lain. Apa pesanannya? Nah, mudah memaafkan kesalahan orang lain tanpa menunggu orang tersebut meminta maaf merupakan contoh perilaku mencerminkan atau meneladani sifat Allah Al-Ghaffar dan Al-Afu. Selanjutnya, mana pesanannya? Baca. Nah, makna kaligrafi berikut. Ini bacanya apa nih? Al-Ghaffar. Apa di sini? Benar? Benar. Tepuk tangan. Selanjutnya, silakan duduk. Selanjutnya, mana pesanannya? Yang pertama dulu. Keutamaan diampuni dosa. Apa keutamanya? Pikiran dan hati terasa. Nah, duduk. Mana? Tepuk tangan. Duduk. Yang sudah benar. Mana pertanyaannya? Contoh perilaku anak terpuji apa? Suka menolong teman, mengalami kesulitan, selalu beristighfar, memohon ampun. Yang kedua, tepuk tangan. Dari permainan make a match tadi itu mencari pasangan ini, apa yang kalian bisa dapatkan? Apa? Melatih konsentrasi. Apalagi? Bisa menemukan jawaban yang tepat. Kemudian, bisa menemukan pertanyaan dan jawaban yang tepat. Nah, karena ini permainan yang mencari pasangan. Sebagai contoh, kartu A mengandung pertanyaan, kartu B jawaban. Nah, dari sini bermain sambil belajar. Dari sini juga kalian bisa menemukan makna akhlak terpuji maupun akhlak buruk atau tercela. Selain itu, kalian juga bisa menemukan contoh atau perilaku yang menggambarkan meneladani akhlak terpuji maupun akhlak tercela. Nah, setelah materi, sebelum kita tutup materi pada hari ini, ada yang bisa sebutkan istilah dari akhlak terpuji? Ada yang bisa sebutkan istilah akhlak terpuji? Apa? Akhlak benar? Tepuk tangan semua. Kalau ada akhlak terpuji, tentu ada akhlak tercela, akhlak buruk. Apa istilah dari akhlak buruk, akhlak tercela? Apa bintang? Akhlak Oke, benar? Tepuk tangan. Nah, selanjutnya pada materi hari ini kalian sudah mempelajari ada berapa contoh akhlak terpuji? Ada yang bisa sebutkan yang pertama apa? Pemaaf. Apa? Adil. Tanggung jawab. Bijaksana. Tepuk tangan semua. Nah, kemudian apa manfaat memiliki sifat pemaaf? Apa? Bisa memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama. Selain itu apa lagi? Apa? Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi fadilah keutamaan memiliki sifat pemaaf. Memperkuat tali silaturahmi. Kemudian kalau tanggung jawab, ada yang bisa menggambarkan contoh perilaku atau bagaimana cara menimbulkan sikap tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang bisa? Tanggung jawab. Apa? Mengerjakan tugas piket kebersihan sesuai dengan jadwal piketnya. Boleh. Apa lagi? Mengerjakan PR sekolah. Mengerjakan tugas, mengerjakan PR. Apa lagi? Menjaga kebersihan sekolah. Itu merupakan wujud tanggung jawab. Apa lagi? Apa? Siap menerima akibat atau resiko. Ya, siap menerima akibat atau risiko dari perbuatannya. Itu merupakan perwujudan dari tanggung jawab. Nah, kemudian untuk akhlak
Ada yang bisa menyebutkan salah satu contoh atau beberapa contoh perilaku yang menggambarkan alat buruk? Apa? Alat tercela. Alat tercela. Menyontek pada saat ujian. Apalagi? Membuli teman. Mencuri. Lagi? Tidak sopan, tidak hormat. Apalagi? Merusak fasilitas sekolah, membuang sampah sembarangan. Itu termasuk alat tercela. Dikenal dengan istilah alat mahmudah. Sedangkan alat terpuji disebut dengan istilah mahmudah. Nah, baik anak-anak semua, pada materi kali ini yang kalian sudah pelajari hari ini tentang alat. Nah, melalui pembelajaran ini Bapak harapkan kalian selaku siswa-siswi Madrasah Ibtidaiyah Al-Khairat Sebatik Timur, nah, selaku warga madrasah, pelajar yang beragama Islam, tentunya kalian sudah mengetahui salah satu kewajiban kita selaku umat muslim, yaitu menerapkan perilaku atau sikap alat terpuji. Karena dengan menerapkan alat terpuji, ini boleh mendatangkan pahala. Kita boleh memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini juga sebagai bentuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya memiliki sifat pemaaf, ya. Karena pemaaf ini mengandung arti perbuatan yang sangat mulia jika dibandingkan orang yang meminta maaf. Nah, salah satu perbuatan mulia adalah memiliki sikap selalu memaafkan, mudah memaafkan kesalahan orang lain. Nah, sifat Allah juga memiliki al-afu, namanya Maha Pemaaf. Apalagi kita hambanya sudah tentu diwajibkan tidak memiliki rasa dendam, benci. Karena ini merupakan salah satu penyakit hati yang tentunya akan mendatangkan perilaku tercela, perilaku buruk. Nah, untuk itu Bapak harapkan selain kalian bisa mengetahui makna akhlak, kalian juga bisa memahami, kalian juga bisa menunjukkan bahkan menerapkan perilaku akhlak terpuji di dalam kehidupan sehari-hari untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai umat Islam dan memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Nah, baik, sebelum kita tutup, marilah kita sama-sama berdoa semoga apa yang pelajari pada hari ini bisa bermanfaat dan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, marilah sama-sama kita tutup kegiatan pembelajaran hari ini dengan sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Amin. Masih semangat? Masih. Tepuk semangat. Semangat. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.